Hal yang kedua, pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, ada 2 ijazah yang dibuka, yaitu ijazah SMA dan ijazah program sarjana. Dan dua-duanya tidak boleh disentuh dan ditaruh di map yang sangat keras dan dilapisi oleh kertas sehingga tangan kita ini tidak bisa menyentuh. Semua persidangan itu membuktikan bahwa memang Jokowi tidak punya ijazah. Dari situ semua terus terungkap. Jadi apa yang dilakukan oleh para pengacaranya, buktikan dong kalau itu palsu, buktikan itu terbukti. Kita melihatnya memang ini bodong semua. Dan itu dibuktikan oleh sidangnya KIP itu. Iya, dan nggak ditemuin. Ini ada Bapak Betor Suryadi Ya. dan Ibu Mary. Keduanya ini cukup menarik ya, karena ini bakal mengungkap kisah awal dari perjalanan kasus ijazah Jokowi sendiri gitu. Ya. Tapi sebelumnya, Dip, kita sudah mengkonfirmasi ke kuasa hukumnya Pak Jokowi, Pak Sibuan, tapi belum sampai sekarang belum bisa Untuk hadir ke sini sangat disayangkan juga ya, karena sebetulnya bisa menjadi ruang dialog ya di sini untuk bisa. Nah, sebelum kita mulai ini kita mau minta elaborasi dari Pak Betor kali ya mengenai dulu kan sebagai sosok yang mengungkap ya. Ya buat heboh malah. Buat heboh. Jadi sekarang kita akan melihat apa yang pernah dituduhkan kepada Bambang Tri yang dia bilang Jokowi tidak punya ijazah itu, dianggap dia memfitnah, mencemarkan nama baik. Ternyata dari hasil sidang dari sidangnya KIP, sidangnya KPU, terus sidangnya lagi CLS di CLS yang di Solo segala macam. Semua persidangan itu membuktikan bahwa memang Jokowi tidak punya ijazah SMA itu. Jadi ini Ijazah SMA Pak UGM? SMA. SMA. Jadi dari sidang yang dilakukan oleh Bambang Tri, jadi dari buku Indonesia Undercover itu kan terus dia Jokowi di undercover, sorry. Jokowi undercover. Wah, itu kan terus dia dibawa ke pengadilan. Dia dituntut, dikerjain supaya membuktikan dari mana kamu tahu bahwa itu tidak punya ijazah. Nah, pada waktu itu sangat minim ya, karena belum ada perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat semesta seperti semua kelompok masyarakat sekarang bisa menggunakan sarana seperti Bonatua, terus Lukas dan kawan-kawan Jokowi, terus kawan-kawan UGM di CLS itu. Jadi dari situ semua terus terungkap. Jadi apa yang dilakukan oleh para pengacaranya, buktikan dong kalau itu palsu, buktikan itu terbukti. Jadi runtutan itu semakin jelas. Maka tadi siang saya kontak Bambang Tri karena dia di penjara. Ternyata semua yang dia ungkapkan itu benar, bahwa Jokowi memang tidak memiliki ijazah apapun. Jadi negeri ini dikuasai oleh orang bodong sampai 10 tahun, terus sekarang anaknya juga akan masuk dalam kekuasaan itu. Nah, dari pembicaraan saya dengan Bambang Tri, saya bilang, kamu di penjara karena menuntut itu, sekarang kamu mau menuntut Jokowi apa? Saya menuntut 50 miliar. Jadi nanti kita akan mengorganisir masyarakat Solo yang pro ke Bambang Tri. Kita tentukan tanggal berapa, jam berapa kita ke rumah Jokowi untuk menyampaikan suaranya Bambang Tri bahwa dia di penjara akibat daripada Jokowi yang tidak punya sarjana, tidak punya ijazah hidupnya, Mas. Iya, itu gitu kira-kira. Jadi pada waktu kami ke Jogja ke Solo itu, tadinya kami mau menanyakan kepada UGM, Bambang Tri, Jokowi ini masuk ke UGM itu pakai ijazah SMA atau SNPP, karena pada waktu itu kan diributkan dia punya 2. Ya, ternyata dari dua-dua itu memang nggak ada masuk. Kalau melihat dari penjelasannya KPU sama KIP, KIP menyatakan tidak ditemukan dokumen ijazah SMA. Nah, jadi di situ kita mau melihat betapa dahsyatnya peranannya si Pratikno bisa menyusupkan
Jokowi ke UGM tanpa memiliki dokumen apapun. Nah, kalaupun dia punya dokumen yang diributkan oleh Roy sama si Rismon dan Tifa bahwa ini begini, ternyata itu buatannya Pramuka. Pak, tapi Bapak punya bukti-bukti nggak Pak bahwa Bapak kan yang pertama kali yang melontarkan bahwa ijazah Pak Jokowi diduga dicetak di Pramuka? Itu buktinya apa sih Pak? Karena itu kan tuduhan. Kalau bukti belum ya. Jadi tapi para pelakunya itu kan pernah dipenjara dan mereka nggak berani tampil. Tapi bahwa itu sarananya ke sana, siapa yang nggak kenal pasal Pramuka kan gitu. Jadi hampir semua kita kenal pasal Pramuka dan itu tempatnya berbuat begitu. Pada tahun 2017 itu dulu ada komisionernya KPU berdialog dengan Nasir. Nah, Menteri Ristek membahas tentang ijazah palsu yang ada dari Pramuka itu. Jadi apa ya? Kalau kita mau buktinya kan memang belum dapat ya. Artinya kita setelah peristiwa itu terus pasar dibakar kan. Terus kita juga mencari pelaku 2 orang itu. Ternyata 2 orang itu nggak berani muncul sampai sekarang. Jadi urutannya itu kita menemukan beberapa indikasi lah ya. Jadi ada orang yang mengaku pernah berusaha pengetikan skripsi di lokasi itu selama berapa belas tahun. Terus dia pernah keluar, terus dia pulang ke Solo, terus di Solo itulah terus terbentuknya peristiwa 2005, ijazah 2005 yang kata Rustam itu dilakukan oleh Eko dan kawan-kawan itu. Jadi dari situ mulai bisa diurut. Nah, satu orang yang pernah mengaku bahwa dia punya usaha di Pramuka, dia pekawannya sama Jokowi dan segala macam, itu jelas bahwa orang ini memang sosok yang menjadi pelaku. Nah, pada waktu 2015 Ahok menjadi gubernur, Jokowi udah menjadi presiden. Nah, Ahok dengan dengan timnya melakukan pembersihan di pasar Pramuka. Tertangkap 8 orang sebagai pelaku pembuat dokumen-dokumen palsu itu. Nah, 8 orang itu dibawa ke pengadilan, divonis 2 tahun lebih. Ada yang 3 bulan, ada 2 tahun 4 bulan. Nah, itu setelah pelakunya. Jadi dokumen-dokumen itu ada di Polda. Nah, balik lagi Pak, kalau Bapak bilang ada indikasi ijazahnya Pak Jokowi itu dugaannya palsu kan. Tapi waktu gelar perkara di Polda Metro itu bahkan Bang Roy Suryo yang lihat Pak ijazahnya sendiri Pak, ijazahnya Pak Jokowi gitu ditunjukkan gitu. Nah, itu bahkan itu kan Jokowi yang juga membantah, itu kan yang ditunjukin yang sarjana ya. Sarjana. Yang Ini yang UGM. SMA. Ini yang SMA. Jadi gini, kekuatan kami bicara tentang ijazah SMA ini adalah sesuai dengan pembicaraannya Bang Egy ya. Jadi Bang Egy itu pembelanya Bambang Tri, terus diangkat dari bukunya Bambang Tri itu, bahwa buku itu menyampaikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Di pengadilan itu tidak dibuktikan, dan di pengadilan tidak bicara tentang S1, tidak bicara tentang UGM. Jadi di yang sidang yang lama ya, ya, yang kemarin ya, yang pertama. Jadi itu memang masih SMA. Jadi ponisnya itu tentang bahwa Jokowi tidak punya ijazah SMA. Dari situ terus Profesor Egy menyatakan ijazah SMA aja nggak punya, kok bisa punya ijazah UGM. Nah gitu. Tapi gini Pak, kalau misalnya Pak Jokowi tidak punya ijazah SMA dugaannya, itu kan waktu Pak Jokowi pengen calon jadi wali kota, bahkan sampai gubernur itu kan udah terverifikasi Pak ijazahnya beliau Pak sama pihak KPU kan, harusnya nggak ada. Eko sendiri bicara pada waktu ditelepon sama Pak Taufik, pada waktu baru peristiwa itu. Taufik mana nih Pak? Taufik Solo, yang pengacara CLS ini. Nah, jadi dia bicara sama Mas Taufik itu bahwa dia tidak melakukan verifikasi karena ijazahnya itu bukan UGM, jadi ngapain verifikasi ke UGM? Nah, jadi seharusnya waktu itu Eko berharap Jokowi melakukan public expose. Jadi dia sudah kepilih menjadi wali kota, dia mengumumkan dia siapa, dari partai apa, mana keluarganya. Ternyata itu dia tidak lakukan. Jadi dia tidak melakukan verifikasi dan tidak melakukan public expose. Nah begitu. Jadi kita melihatnya memang ini bodong semua.
Dan itu dibuktikan oleh sidangnya KIP itu. Iya, benar. Dan nggak ditemuin. Nggak ditemuin.